Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah mata kuliah analisis keuangan negara yang diampu oleh dosen Yulia Maris Herdianti SCME yang beranggotakan kelompok sebagai berikut, yaitu Siti Nur Amaliah, Vina Stianingsih, Abdurrahman, dan Anggi Ayu Widyaningsih. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang terlaksana secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN juga merupakan representasi dari keterlibatan dan kedaulatan rakyat dalam pembangunan nasional. Sebab dalam penyusunannya tidak hanya pemerintah yang terlibat, namun sebaliknya usulan-usulan pemerintah harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Hal ini seperti dituangkan dalam UU yang menyatakan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Selain menyampaikan usulan rencana anggaran di awal, eksekutif juga akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN tersebut di akhir periode kepada DPR. Selanjutnya, ruang lingkup APBN adalah sebagai berikut. A. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber dan pengalokasian anggaran dapat dilihat dari susunan APBN yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan negara dapat berasal dari sebagai berikut. 1. Berasal dari pajak dan retribusi. 2. Eksploitasi sumber daya alam. 3. Pungutan-pungutan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Ruang lingkup yang kedua yaitu mengenai pengeluaran negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi anggaran tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang. 3. Belanja modal. 4. Belanja bunga. 5. Belanja subsidi. 6. Belanja hibah. 7. Belanja bantuan sosial. 8. Belanja-belanja yang lain. Dan yang ke-9 yaitu transfer ke daerah. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan daerah tersebut. Seperti halnya APBN, APBD juga memiliki sejumlah fungsi, yakni fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi otoritas APBD bermakna bahwa APBD tersebut adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan semua pendapatan serta belanja negara dalam satu periode atau tahun anggaran. Sedangkan fungsi perencanaan bermakna bahwa APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan selama satu tahun anggaran. Berikut adalah bagian dari ruang lingkup dan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, ada pajak daerah, yang kedua retribusi, dan yang ketiga pengeluaran dan pendapatan daerah, yang keempat aset pihak lain pada otoritas pemerintah daerah dalam membantu pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Yang kelima, aset-aset daerah, uang, piutang, surat berharga, komoditas, dan hak lainnya. Dan yang terakhir yaitu komitmen suatu daerah untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan dan membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan APBN dengan APBD. Yang pertama, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD yang sumber-sumber pendanaannya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah secara hukum. Pendapatan asli daerah sendiri adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang sumbernya adalah APBN. Dana perimbangan ini dihadirkan dengan maksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dengan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Jenis-jenis dana
perimbangan ada 3, meliputi yang pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus. Selanjutnya, hubungan APBN dengan APBD yang kedua yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain DBH, DAU, dan DAK, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal kepada pemerintah daerah. Dana dekonsentrasi sendiri adalah dana pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang bersumber dari APBN serta tak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi ini bersifat non-fisik dan mendukung penguatan pemberdayaan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Hubungan APBN dengan APBD yang ketiga yaitu pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan yang terakhir masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri pemerintah yang diterus pinjamkan kepada daerah. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal. Materi selanjutnya yaitu bentuk keseimbangan dan realisasi APBN dan APBD. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah setiap tahun menyusun anggaran sebagai wujud dari APBN dan APBD. Anggaran pemerintah tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang dalam jumlah tertentu. Pengeluaran anggaran pemerintah untuk kegiatan dalam rangka tugas pelayanan terhadap kepentingan masyarakat serta biaya yang diperlukan dalam pembangunan sosial ekonomi, prasarana keamanan, dan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran dinyatakan dengan jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam prakteknya, anggaran jangka panjang akan dituangkan dalam pelaksanaan operasional melalui anggaran tahunan jangka pendek, sehingga anggaran merupakan integral daripada rencana jangka panjang dan jangka pendek sebagai alat penghubung dalam mengantar pada pelaksanaan. Kondisi terkini terkait tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut artikel JDIH Marves tanggal 8 Januari 2022, dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, maka perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 30, Pasal 1 Angka 38, Pasal 1 Angka 47 sampai dengan Angka 49. Pasal 245 sepanjang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat 2, huruf A angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat 4 dalam Pasal 252 dan Angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana Pasal 2 meliputi 1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. 2. Pengelolaan transfer ke daerah. 3. Pengelolaan belanja daerah. 4. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan 5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
Berikutnya adalah pandangan kelompok kami mengenai artikel di atas. Sesuai dengan artikel yang kami kutip, kelompok kami setuju dengan adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras akan membantu pembangunan ekonomi di negara ini. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan selaras untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintahan pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya undang-undang yang diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tanggal 5 Januari tahun 2022, diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.